Dua tentara asing non-muslim dari Hungaria tiba di sebuah desa kecil di Indonesia untuk menjalankan tugas keamanan, tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Mereka ikut sholat tarawih, berkeliling membangunkan sahur, dan menjadi bagian dari tradisi Ramadan yang bukan keyakinan mereka. Di tengah perbedaan agama yang sering memicu perdebatan, kehadiran mereka justru memunculkan pertanyaan besar tentang toleransi, identitas, dan arti sebenarnya dari menghormati iman orang lain tanpa harus mengubah keyakinan sendiri. Dua tentara berdiri di depan balai desa dengan seragam loreng yang tampak berbeda dari biasanya dilihat warga Sumber Rejo. Nama mereka Miklos Kovacs dan Andras Varga. Mereka berasal dari Hungaria dan sedang menjalankan tugas kerja sama pengamanan wilayah di Indonesia. Penempatan mereka di desa itu bersifat sementara, hanya beberapa bulan, tetapi tetap menuntut kedisiplinan penuh seperti tugas militer lainnya. Malam berikutnya, Miklos dan Andras kembali menjalankan patroli seperti biasa. Mereka sudah memahami bahwa selama Ramadan, aktivitas warga meningkat setelah tengah malam. Namun kali ini mereka tidak lagi terkejut ketika suara kentongan terdengar dari kejauhan. Mereka justru menunggu momen itu dengan rasa ingin tahu. Dari ujung jalan, sekelompok pemuda terlihat membawa kentongan kayu, ember plastik, dan botol bekas yang dijadikan alat pukul. Irama yang mereka hasilkan terdengar lebih teratur dibanding malam sebelumnya. Beberapa anak berjalan di belakang sambil tertawa. Suasananya ramai tetapi tetap terkendali. Andras memperhatikan pola gerakan mereka. Setiap orang memiliki peran. Ada yang memukul kentongan utama, ada yang menjaga tempo, dan ada yang bertugas meneriakkan ajakan sahur. Mereka berhenti di depan setiap rumah selama beberapa detik, lalu bergerak ke rumah berikutnya. Tidak ada yang terlewat. Kepala desa menghampiri Miklos dan Andras. Ia menjelaskan bahwa tradisi ini sudah berlangsung lama. Tujuannya sederhana, membangunkan warga agar tidak kesiangan makan sahur. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi cara menjaga keamanan lingkungan karena semua sudut desa dilewati. Penjelasan itu membuat Miklos melihat tradisi ini dari sudut pandang berbeda. Kegiatan tersebut bukan hanya soal kebiasaan agama, tetapi juga sistem sosial yang berjalan efektif. Warga saling menjaga tanpa perlu perintah resmi. Salah satu pemuda mendekati mereka dan menawarkan kentongan cadangan. Awalnya Miklos menolak dengan sopan karena merasa itu bukan bagian dari tugasnya. Namun pemuda itu tersenyum dan mengatakan bahwa mereka hanya ingin berbagi pengalaman. Tidak ada kewajiban apapun. Andras menerima alat tersebut lebih dulu. Ia mencoba memukul dengan pelan. Suaranya tidak seirama dengan yang lain. Beberapa anak tertawa kecil, bukan mengejek, tetapi karena melihat orang asing mencoba menyesuaikan diri. Miklos akhirnya ikut mencoba. Mereka belajar mengikuti tempo yang sudah ada. Beberapa menit kemudian, keduanya mulai memahami ritme dasar. Mereka berjalan bersama rombongan menyusuri gang sempit. Warga yang membuka pintu tampak terkejut melihat dua tentara asing ikut membangunkan sahur. Namun ekspresi terkejut itu segera berubah menjadi senyum. Sepanjang rute, Miklos mengamati kondisi lingkungan. Ia tetap menjalankan tanggung jawab sebagai petugas keamanan. Sambil memukul kentongan, ia memperhatikan sudut gelap dan memastikan tidak ada hal mencurigakan. Andras melakukan hal yang sama. Mereka berhasil menyeimbangkan partisipasi sosial dengan kewaspadaan profesional. Setelah satu putaran selesai, rombongan berhenti di pos ronda. Beberapa warga menyediakan teh hangat dan makanan ringan untuk para pemuda. Miklos dan Andras diajak duduk bersama. Percakapan berlangsung sederhana dengan campuran bahasa Indonesia terbatas dan isyarat tangan. Meski komunikasi tidak sempurna, suasana terasa akrab. Dalam perjalanan kembali ke pos jaga, Andras mengatakan bahwa pengalaman itu berbeda dari patroli biasa. Ia merasa lebih diterima dibanding sebelumnya. Miklos setuju. Keterlibatan langsung membuat jarak antara mereka dan warga semakin berkurang. Malam itu mereka tidak hanya menjadi pengamat. Mereka ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat tanpa mengubah keyakinan pribadi. Langkah kecil tersebut memberi dampak besar pada hubungan mereka dengan desa. Denting kentongan yang awalnya terdengar asing, kini menjadi bagian dari rutinitas yang mereka pahami.
Sumberrejo adalah desa yang tenang dengan jalan sempit dan rumah-rumah sederhana. Sawah mengelilingi permukiman. Pada siang hari suasana terlihat biasa saja. Namun saat malam tiba, terutama di bulan Ramadan, desa menjadi lebih hidup. Lampu rumah menyala lebih lama. Warga berkumpul di masjid. Anak-anak bermain di halaman sambil menunggu waktu berbuka. Bagi Miklos dan Andras, suasana ini terasa baru. Di negara asal mereka, tradisi seperti itu tidak ada. Mereka bukan Muslim, tetapi sejak hari pertama datang, kepala desa menjelaskan bahwa masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan malam hari akan lebih ramai dari biasanya. Penjelasan itu diterima dengan sikap profesional. Mereka memahami bahwa tugas utama mereka adalah menjaga keamanan tanpa mengganggu kebiasaan warga. Bahasa menjadi tantangan pertama. Keduanya sudah mendapat pelatihan dasar bahasa Indonesia sebelum berangkat, tetapi percakapan sehari-hari tetap sulit diikuti. Logat warga terdengar cepat. Beberapa kata belum pernah mereka dengar. Meski begitu, mereka berusaha menjawab setiap sapaan dengan ramah. Senyum menjadi cara paling aman untuk mengurangi jarak. Malam pertama patroli bertepatan dengan awal Ramadan. Sekitar pukul 2 dini hari, suara keras terdengar dari ujung jalan. Miklos langsung terbangun dan meraih senter. Andras keluar hampir bersamaan. Mereka mengira terjadi gangguan keamanan. Namun yang terlihat justru sekelompok pemuda membawa kentongan dan alat pukul sederhana. Mereka berjalan sambil memukul benda itu berirama. Suara tersebut menggema di sepanjang jalan desa. Beberapa warga membuka pintu dan melambaikan tangan. Tidak ada kepanikan. Situasinya terkendali. Kepala desa yang kebetulan berada di dekat pos ronda menjelaskan bahwa itu adalah tradisi membangunkan orang untuk makan sahur. Penjelasan singkat itu membuat keduanya mengerti bahwa suara bising tersebut bukan ancaman. Mereka mengamati dengan saksama. Kegiatan itu dilakukan dengan tertib dan penuh semangat. Miklos memperhatikan cara para pemuda bekerja sama menjaga ritme. Andras melihat anak-anak kecil mengikuti dari belakang dengan wajah antusias. Tradisi itu bukan sekadar membangunkan orang, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Mereka saling menyapa dan memastikan tidak ada rumah yang terlewat. Sebagai tentara, keduanya terbiasa menghadapi situasi tegang. Namun malam itu mereka menyaksikan bentuk kebersamaan yang berbeda dari pengalaman mereka selama ini. Tidak ada komando resmi, tidak ada struktur militer, tetapi semua berjalan teratur. Setelah rombongan menjauh, suasana kembali tenang. Miklos dan Andras melanjutkan patroli. Dalam perjalanan, Andras mengatakan bahwa pengalaman tersebut menarik dan tidak pernah ia lihat sebelumnya. Miklos mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa tugas ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang memahami lingkungan tempat mereka ditempatkan. Malam itu menjadi awal perkenalan mereka dengan kehidupan desa selama Ramadan. Mereka datang sebagai petugas keamanan dari negeri jauh. Tanpa mereka sadari, langkah pertama untuk mengenal budaya baru sudah dimulai sejak dentingan kentongan pertama terdengar. Beberapa hari setelah mereka ikut tong-tong sahur, kepala desa kembali menemui Miklos dan Andras. Ia menyampaikan undangan sederhana. Warga ingin mereka datang ke masjid pada malam hari untuk melihat pelaksanaan sholat tarawih. Ia menegaskan bahwa keduanya tidak memiliki kewajiban apapun. Mereka dipersilakan hadir hanya sebagai tamu dan pengamat. Miklos menerima undangan itu dengan sikap terbuka. Andras juga setuju. Bagi mereka, memahami lingkungan tugas adalah bagian dari tanggung jawab profesional. Selama tidak melanggar aturan militer maupun keyakinan pribadi, mereka tidak melihat alasan untuk menolak. Malam itu masjid desa terlihat lebih ramai dari biasanya. Lampu menyala terang. Kendaraan warga terparkir rapi di halaman. Anak-anak berjalan bersama orang tua mereka. Beberapa pemuda yang mereka kenal dari kegiatan ronda menyapa lebih dulu. Sebelum masuk, kepala desa menjelaskan aturan dasar. Mereka cukup duduk di bagian belakang dan menjaga sikap tenang selama ibadah berlangsung. Miklos dan Andras mengangguk sebagai tanda mengerti. Mereka melepas sepatu dan masuk dengan langkah tertib. Di dalam, jamaah sudah membentuk barisan. Seorang imam berdiri di depan. Suasana berubah hening ketika ibadah dimulai.
Lantunan ayat terdengar jelas melalui pengeras suara sederhana. Miklos memperhatikan keteraturan gerakan jamaah. Setiap orang berdiri, rukuk, lalu sujud dalam waktu yang hampir bersamaan. Andras mencoba memahami alur kegiatan itu. Ia tidak mengerti bahasa yang dibacakan, tetapi ia melihat keseriusan di wajah setiap orang. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bermain ponsel. Semua fokus pada ibadah. Sebagai tentara, mereka terbiasa melihat barisan rapi dan gerakan serempak. Namun kali ini tujuannya berbeda. Ini bukan latihan atau apel. Ini adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan disiplin tinggi. Miklos menilai bahwa kedisiplinan tersebut muncul dari kesadaran pribadi, bukan tekanan atasan. Beberapa menit kemudian, jamaah duduk mendengarkan ceramah singkat. Seorang ustaz menjelaskan pentingnya menjaga sikap saling menghormati dan membantu sesama selama Ramadan. Kepala desa sempat menyinggung kehadiran tamu dari luar negeri yang ikut menjaga keamanan desa. Warga menoleh ke belakang dan tersenyum kepada Miklos dan Andras tanpa membuat suasana menjadi ramai. Andras merasa sedikit canggung, tetapi ia tetap menjaga sikap tenang. Ia tidak terbiasa menjadi perhatian dalam kegiatan keagamaan. Miklos membalas senyum warga dengan anggukan sopan. Selama ibadah berlangsung, keduanya memperhatikan pintu masuk dan area sekitar masjid. Mereka tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan. Tidak ada kejadian mencurigakan. Lingkungan tetap aman hingga kegiatan selesai. Setelah jamaah bubar, beberapa warga menghampiri mereka. Percakapan berlangsung singkat dan sederhana. Seorang pemuda menjelaskan arti tarawih sebagai ibadah tambahan khusus di bulan Ramadan. Miklos mendengarkan dengan saksama. Ia tidak memberikan penilaian, hanya menunjukkan rasa hormat. Dalam perjalanan kembali ke pos jaga, Andras mengatakan bahwa pengalaman tersebut membuka sudut pandang baru. Ia melihat bagaimana agama memengaruhi kedisiplinan dan solidaritas masyarakat. Miklos setuju. Mereka tidak ikut beribadah, tetapi mereka memahami maknanya bagi warga. Malam itu menjadi langkah berikutnya dalam proses adaptasi mereka. Kehadiran di masjid bukan sekadar kunjungan, melainkan bentuk penghargaan terhadap tradisi lokal. Mereka semakin menyadari bahwa menjaga keamanan juga berarti menjaga kenyamanan masyarakat dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Sejak malam di masjid itu, hubungan Miklos dan Andras dengan warga semakin dekat. Mereka tidak lagi dianggap tamu asing yang hanya berjaga dari kejauhan. Anak-anak mulai berani menyapa lebih dulu ketika berpapasan di jalan. Para pemuda sering mengajak mereka berbincang di pos ronda setelah tarawih selesai. Suatu sore, beberapa anak mendatangi pos jaga dengan wajah penuh semangat. Mereka membawa kentongan kecil dan sebatang kayu pendek. Salah satu dari mereka bertanya apakah Miklos dan Andras mau ikut tong-tong sahur lagi malam nanti. Pertanyaan itu disampaikan dengan bahasa sederhana dan gerakan tangan agar mudah dipahami. Miklos tersenyum lalu menoleh ke Andras. Mereka sudah beberapa kali ikut berkeliling, tetapi kali ini undangan datang langsung dari anak-anak. Andras menjawab dengan bahasa Indonesia terbatas bahwa mereka akan ikut setelah patroli dimulai. Anak-anak itu tampak senang lalu berlari kembali ke arah masjid. Malamnya, sebelum kegiatan dimulai, seorang pemuda bernama Rudy menghampiri mereka. Ia menjelaskan pola pukulan yang biasa dipakai agar suara terdengar kompak. Ia memberi contoh perlahan, lalu meminta Miklos mencoba mengikuti irama. Pada percobaan pertama, pukulan Miklos terlalu cepat. Rudy menghentikan dengan sopan dan memperagakan ulang. Kali ini hasilnya lebih rapi. Andras mendapat giliran berikutnya. Ia sempat kehilangan tempo, membuat beberapa anak tertawa. Namun suasana tetap santai. Tidak ada yang mengejek. Semua justru memberi semangat agar ia mencoba lagi. Dalam beberapa menit, keduanya mulai menyesuaikan diri dengan ritme kelompok. Ketika rombongan bergerak menyusuri jalan, Miklos berjalan di sisi kanan sambil tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Ia memastikan tidak ada kendaraan mencurigakan atau orang asing yang masuk tanpa diketahui. Andras berada di sisi belakang untuk mengawasi gang kecil yang jarang dilewati. Mereka tetap menjalankan fungsi keamanan tanpa mengurangi keterlibatan dalam kegiatan. Di depan salah satu rumah, seorang warga membuka pintu dan memberikan air minum untuk rombongan.
ia mengucapkan terima kasih karena desa terasa lebih aman sejak ada patroli rutin. Miklos menjawab singkat bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kalimat itu disampaikan pelan tetapi jelas. Setelah satu putaran selesai, mereka berkumpul di lapangan kecil dekat balai desa. Beberapa pemuda membahas rencana lomba antar kelompok tongtong sahur yang akan diadakan menjelang akhir Ramadan. Mereka bahkan menawarkan agar Miklos dan Andras bergabung sebagai bagian dari tim. Tawaran itu membuat keduanya terkejut sekaligus merasa dihargai. Dalam percakapan santai malam itu, Miklos menyampaikan bahwa di negaranya tidak ada tradisi seperti ini. Ia menjelaskan bahwa kegiatan membangunkan orang untuk makan bersama adalah hal baru baginya. Rudi menanggapi bahwa tradisi ini bukan hanya soal sahur, tetapi juga cara menjaga kekompakan warga. Andras menyadari bahwa kehadiran mereka membawa dampak lebih dari sekadar pengamanan. Warga melihat mereka sebagai bagian dari lingkungan. Rasa saling menghormati tumbuh melalui kegiatan sederhana yang dilakukan bersama. Saat kembali ke pos jaga, Miklos mengatakan bahwa belajar menghormati budaya setempat tidak selalu membutuhkan diskusi panjang. Terkadang cukup dengan ikut terlibat secara langsung. Andras mengangguk setuju. Mereka tetap memegang keyakinan masing-masing, tetapi tidak menutup diri terhadap kebiasaan orang lain. Malam itu menjadi bukti bahwa perbedaan tidak menghalangi kerjasama. Melalui langkah kecil dan sikap terbuka, jarak yang awalnya terasa jauh kini semakin pendek. Keakraban yang mulai terbangun tidak membuat Miklos dan Andras lengah terhadap tugas utama mereka. Setiap malam mereka tetap membagi jalur patroli secara teratur. Mereka mencatat titik rawan, memeriksa penerangan jalan, dan memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan di sekitar gudang penyimpanan hasil panen milik desa. Suatu malam, setelah kegiatan tarawih selesai dan warga kembali ke rumah masing-masing, suasana desa lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup cukup kencang, beberapa lampu jalan padam karena gangguan listrik. Kondisi itu membuat jarak pandang berkurang. Miklos memberi isyarat kepada Andras untuk meningkatkan kewaspadaan. Ketika mereka melintasi area dekat gudang beras, terdengar suara benturan pelan dari arah belakang bangunan. Suara itu singkat, tetapi cukup jelas di tengah keadaan sunyi. Keduanya langsung berhenti. Miklos mematikan senter sejenak untuk memastikan arah sumber suara. Andras bergerak memutar melalui sisi lain agar dapat melihat dari sudut berbeda. Mereka mendekat tanpa membuat suara berlebihan. Dari celah pintu belakang yang tidak tertutup rapat, terlihat bayangan seseorang bergerak cepat. Miklos memberi kode tangan untuk mengepung. Latihan militer yang mereka jalani selama bertahun-tahun membuat koordinasi berjalan tanpa perlu banyak bicara. Ketika pintu dibuka, seorang pemuda terlihat panik. Di sampingnya ada karung beras yang sudah terbuka sebagian. Wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Andras lebih cepat menutup akses keluar. Tanpa kekerasan berlebihan, mereka menahan pemuda itu dan membawanya keluar gudang. Beberapa menit kemudian, kepala desa dan 2 warga datang. Setelah mendengar laporan melalui radio komunikasi sederhana yang mereka gunakan saat ronda. Situasi tetap terkendali. Tidak ada perlawanan berarti. Pemuda tersebut ternyata warga dari desa tetangga yang mengaku terdesak kebutuhan ekonomi. Kepala desa memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu secara musyawarah dengan melibatkan aparat setempat. Miklos dan Andras menyerahkan penanganan lebih lanjut kepada pihak berwenang sesuai prosedur. Mereka tidak mengambil keputusan di luar kewenangan sebagai petugas kerja sama keamanan. Peristiwa itu menjadi pembicaraan warga keesokan harinya. Banyak yang menyadari bahwa kondisi gelap akibat listrik padam bisa dimanfaatkan pihak tertentu. Beberapa tokoh masyarakat mengusulkan perbaikan sistem penerangan dan pengamanan gudang. Miklos memberikan saran teknis mengenai posisi lampu dan penguncian pintu berdasarkan pengalamannya. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Andras membantu menggambar sketsa tata letak area sekitar gudang untuk menunjukkan titik yang perlu diawasi lebih ketat. Usulan itu diterima dengan baik. Warga menyampaikan terima kasih atas respons cepat yang dilakukan malam sebelumnya. Kepala desa mengatakan bahwa kehadiran mereka memberi rasa aman tambahan. Miklos menegaskan bahwa keamanan terbaik tetap berasal dari kerja sama warga sendiri. Ia menekankan pentingnya ronda rutin dan komunikasi yang jelas antar penduduk.
peristiwa tersebut memperkuat kepercayaan antara mereka dan masyarakat. Warga melihat bahwa keterlibatan Miklos dan Andras bukan sekadar simbol kerja sama antar negara, tetapi benar-benar berdampak pada keamanan desa. Malam berikutnya, patroli kembali berjalan normal. Lampu jalan yang rusak mulai diperbaiki. Pintu gudang dipasang kunci tambahan. Miklos dan Andras menyadari bahwa satu kejadian dapat menjadi pelajaran bersama jika ditangani dengan tepat. Bagi mereka, tugas militer bukan hanya soal menghadapi ancaman besar. Menjaga ketertiban di lingkungan kecil juga memerlukan disiplin, ketenangan, dan koordinasi yang baik. Desa itu semakin terasa sebagai tempat yang mereka jaga bersama, bukan sekadar lokasi penugasan sementara. Beberapa hari setelah kejadian di gudang beras, suasana desa kembali tenang. Patroli berjalan normal dan kegiatan Ramadan tetap berlangsung tertib. Miklos dan Andras semakin terbiasa dengan pola hidup warga yang berubah selama bulan puasa. Aktivitas meningkat pada malam hari dan melambat saat siang. Suatu sore, Andras mengamati para pekerja yang tetap berada di sawah meski sedang berpuasa. Matahari cukup terik. Ia melihat seorang petani tua tetap mencangkul tanpa mengeluh. Pemandangan itu membuatnya berpikir. Ia bertanya kepada Rudi bagaimana rasanya menahan lapar dan haus sepanjang hari sambil tetap bekerja. Rudi menjelaskan bahwa puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga melatih kesabaran serta pengendalian diri. Penjelasan itu sederhana, namun membuat Andras penasaran. Ia kemudian menyampaikan kepada Miklos bahwa ia ingin mencoba berpuasa satu hari untuk memahami pengalaman warga secara langsung. Miklos tidak langsung menjawab. Ia memastikan bahwa keputusan itu murni rasa ingin tahu, bukan tekanan sosial. Andras menegaskan bahwa ia tetap pada keyakinannya, tetapi ingin merasakan disiplin yang dijalani masyarakat setiap hari selama Ramadan. Setelah mempertimbangkan kondisi fisik dan jadwal tugas, Miklos mendukung keputusan tersebut. Andras memulai sahur bersama beberapa pemuda di pos ronda. Ia makan secukupnya dan minum air lebih banyak dari biasanya sesuai saran warga. Setelah waktu sahur berakhir, ia mulai menjalani hari tanpa makan dan minum. Pada pagi hari, kondisi masih terasa normal. Ia tetap mengikuti patroli siang dan membantu memeriksa area sekitar balai desa. Memasuki siang hari, rasa haus mulai terasa. Cuaca panas membuat tenggorokan kering. Andras berusaha mengalihkan perhatian dengan mengecek peralatan dan menyusun laporan rutin. Miklos memperhatikan rekannya dengan cermat. Ia siap menghentikan percobaan itu jika kondisi Andras menurun drastis. Sore hari menjadi waktu paling berat. Energi mulai berkurang dan konsentrasi sedikit menurun. Namun Andras tetap menjalankan tugas ringan tanpa memaksakan diri. Beberapa warga yang mengetahui ia sedang mencoba berpuasa memberikan dukungan moral. Mereka tidak memuji berlebihan, hanya memberi semangat agar ia bertahan sampai waktu berbuka. Menjelang maghrib, mereka berkumpul di halaman masjid untuk berbuka bersama. Meja sederhana telah disiapkan dengan air putih dan makanan ringan. Ketika azan terdengar, warga membatalkan puasa secara serentak. Andras mengikuti tata cara yang diajarkan sebelumnya. Ia meminum air perlahan, lalu memakan kurma yang diberikan Rudi. Setelah seharian menahan diri, rasa lega langsung terasa. Energinya perlahan kembali. Ia menyadari bahwa pengalaman tersebut bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga latihan mental. Kesabaran menjadi kunci utama. Miklos bertanya bagaimana perasaannya. Andras menjawab bahwa satu hari itu cukup membuka pemahaman baru. Ia merasakan bagaimana waktu berjalan lebih lambat dan bagaimana makanan sederhana terasa lebih berarti saat dinikmati bersama. Warga menghargai usahanya tanpa menjadikannya sebagai hal besar. Mereka memahami bahwa Andras hanya ingin belajar menghormati tradisi. Tidak ada tuntutan untuk mengulanginya lagi. Malam itu, saat patroli kembali dilakukan, Andras berjalan dengan perasaan berbeda. Ia tidak mengubah keyakinan pribadinya, tetapi ia memahami disiplin yang dijalani warga selama Ramadan. Pengalaman singkat tersebut memperkuat rasa saling menghormati yang sudah tumbuh sejak awal penugasan. Setelah Andras mencoba berpuasa, hubungan Miklos dan Andras dengan warga semakin terbuka. Mereka tidak lagi hanya dikenal sebagai tentara asing yang membantu ronda,
tetapi juga sebagai pribadi yang mau memahami kebiasaan setempat. Kepercayaan itu terlihat dari cara warga mulai berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Saat patroli malam, mereka sering melewati sebuah rumah kecil di ujung gang sempit. Rumah itu milik seorang nenek bernama Busari yang tinggal seorang diri. Anak-anaknya merantau ke kota dan jarang pulang. Setiap malam lampu terasnya selalu menyala redup. Pintu kayu terlihat sudah tua dan sedikit miring. Suatu malam, Miklos melihat pagar bambu di depan rumah itu hampir roboh. Bagian bawahnya rapuh dan tidak lagi tertancap kuat di tanah. Ia mencatat kondisi tersebut karena pagar yang rusak bisa memudahkan orang masuk tanpa izin. Keesokan harinya, ia menyampaikan hal itu kepada Andras dan kepala desa. Tanpa membuat acara resmi, mereka memutuskan membantu memperbaiki pagar pada sore hari sebelum waktu berbuka. Rudi dan dua pemuda lain ikut membawa peralatan sederhana. Busari sempat menolak karena merasa tidak enak merepotkan. Namun kepala desa meyakinkannya bahwa ini bagian dari kepedulian bersama. Miklos memeriksa struktur pagar dan menentukan bagian yang perlu diganti. Andras membantu menggali tanah untuk memperkuat tiang bambu baru. Mereka bekerja dengan metode yang rapi dan terukur seperti saat memperbaiki fasilitas di barak militer. Para pemuda mengikuti arahan dengan cepat. Selama proses perbaikan, Busari duduk di kursi kayu sambil memperhatikan. Ia beberapa kali mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Andras membalas dengan senyum dan mengatakan bahwa rumah yang aman akan membuat lingkungan sekitar lebih tenang. Kalimat itu sederhana, tetapi menunjukkan niat tulus. Perbaikan selesai sebelum matahari terbenam. Pagar kini berdiri lebih kokoh. Miklos memastikan tidak ada ujung bambu yang tajam, agar aman bagi siapapun yang lewat. Setelah itu, mereka berpamitan untuk bersiap menjalankan patroli malam. Beberapa hari kemudian, saat ronda, Busari memanggil mereka dari teras. Ia memberikan pisang goreng yang baru dibuat untuk berbuka. Miklos awalnya ragu menerima karena sedang bertugas, tetapi Busari bersikeras. Andras menerima dengan sopan dan berjanji akan memakannya saat waktu berbuka tiba. Dalam percakapan singkat, Busari berkata bahwa meskipun mereka berasal dari negara jauh dan berbeda agama, tindakan mereka menunjukkan kepedulian yang nyata. Ia menilai kebaikan tidak ditentukan oleh latar belakang, tetapi oleh sikap sehari-hari. Ucapan itu membuat Miklos terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa komunikasi tidak selalu membutuhkan bahasa yang sempurna. Tindakan konkret sering lebih mudah dipahami daripada penjelasan panjang. Sejak saat itu, mereka lebih peka terhadap kondisi rumah warga lain yang dilewati saat patroli. Jika melihat lampu mati atau pintu rusak, mereka segera melapor atau membantu sebisanya. Warga juga semakin aktif menyampaikan informasi jika ada hal yang perlu diperhatikan. Keterlibatan kecil tersebut membangun rasa saling percaya yang kuat. Miklos dan Andras tetap menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi pendekatan mereka menjadi lebih manusiawi. Mereka memahami bahwa keamanan bukan hanya soal mencegah kejahatan, melainkan juga memastikan setiap warga merasa diperhatikan. Melalui interaksi sederhana tanpa banyak kata, hubungan mereka dengan desa berkembang secara alami. Sikap saling menghormati tumbuh bukan karena perjanjian resmi, melainkan karena tindakan nyata yang dilakukan bersama. Kehadiran Miklos dan Andras di desa Sumberrejo semakin diterima tanpa jarak. Mereka tidak lagi dipanggil tentara asing, melainkan cukup dengan nama. Anak-anak menyapa ketika berangkat mengaji. Para orang tua berbicara lebih santai saat bertemu di warung. Hubungan itu tumbuh secara alami karena interaksi yang konsisten. Suatu malam setelah tarawih, beberapa tokoh masyarakat berkumpul di pos ronda. Pembicaraan awalnya membahas persiapan kegiatan menjelang akhir Ramadan. Topik kemudian bergeser ketika seorang warga bertanya dengan hati-hati tentang keluarga Miklos dan Andras di Hungaria. Pertanyaan itu disampaikan dengan sopan, tanpa nada curiga. Warga tersebut ingin tahu apakah keluarga mereka keberatan melihat keterlibatan keduanya dalam kegiatan masyarakat Muslim. Pertanyaan itu wajar karena tidak semua orang memahami bagaimana kehidupan beragama di negara lain. Miklos menjawab lebih dulu. Ia menjelaskan bahwa di negaranya, kebebasan beragama dijamin oleh negara.
Setiap orang berhak menjalankan keyakinan masing-masing tanpa tekanan. Ia menegaskan bahwa ikut ronda atau menghadiri kegiatan sosial bukan berarti mengubah keyakinan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap tempat mereka bertugas. Andras menambahkan bahwa keluarganya justru bangga karena ia bisa bekerja di lingkungan yang berbeda budaya. Ia sering menceritakan pengalaman selama Ramadan melalui panggilan video. Keluarganya tertarik mendengar tentang tradisi sahur keliling dan kebersamaan warga desa. Penjelasan tersebut membuat suasana menjadi lebih terbuka. Warga menyadari bahwa perbedaan agama tidak selalu menjadi penghalang hubungan baik. Kepala desa menyampaikan bahwa sikap saling menghormati lebih penting daripada mempersoalkan latar belakang. Percakapan berlanjut ke topik toleransi. Miklos mengatakan bahwa sebagai tentara, ia dilatih untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat tanpa memandang perbedaan. Prinsip itu berlaku dimanapun ia ditempatkan. Ia tidak melihat alasan untuk menjauh dari kegiatan sosial selama tetap sesuai aturan. Andras juga menyampaikan bahwa memahami budaya lokal membantu tugas pengamanan berjalan lebih efektif. Ketika warga merasa dihargai, komunikasi menjadi lebih mudah. Informasi penting dapat disampaikan tanpa rasa takut atau curiga. Beberapa pemuda mengangguk setuju. Mereka mengakui bahwa awalnya merasa canggung berinteraksi dengan dua tentara dari negara jauh. Namun setelah sering bertemu dalam kegiatan desa, perasaan itu hilang dengan sendirinya. Malam itu tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada upaya membandingkan keyakinan satu sama lain. Semua sepakat bahwa menjaga hubungan baik lebih penting daripada mencari perbedaan. Suasana diskusi tetap santai dan tertib. Setelah pertemuan selesai, Miklos dan Andras kembali melanjutkan patroli. Dalam perjalanan, Andras mengatakan bahwa pertanyaan tadi menunjukkan rasa ingin tahu yang sehat. Ia tidak merasa tersinggung. Justru ia melihatnya sebagai tanda bahwa warga peduli terhadap posisi mereka. Miklos setuju. Ia menilai bahwa keterbukaan seperti itu membantu membangun kepercayaan jangka panjang. Tidak ada kesalahpahaman yang dibiarkan berkembang. Sejak malam itu, interaksi mereka dengan warga terasa semakin kuat. Perbedaan agama tidak lagi menjadi topik sensitif. Semua memahami batas masing-masing tanpa perlu diingatkan terus-menerus. Kehadiran mereka di desa bukan sekadar tugas sementara, tetapi bagian dari kerja sama yang saling menghargai. Dalam situasi tersebut, toleransi tidak diwujudkan melalui pidato panjang. Sikap saling memahami terlihat dari percakapan sederhana yang dilakukan dengan jujur dan terbuka. Memasuki 10 malam terakhir Ramadan, suasana desa Sumberrejo berubah lebih khusyuk. Aktivitas ibadah meningkat. Masjid tetap ramai hingga larut. Beberapa warga memilih berdiam lebih lama untuk berdoa dan membaca kitab suci. Miklos dan Andras memperhatikan perubahan itu sejak awal pekan. Kepala desa menjelaskan bahwa pada fase ini umat muslim mencari malam yang diyakini memiliki nilai ibadah lebih besar. Karena itu, kegiatan di masjid berlangsung lebih panjang dari biasanya. Informasi tersebut membantu mereka menyesuaikan pola patroli, agar keamanan tetap terjaga, tanpa mengganggu konsentrasi warga. Pada salah satu malam, halaman masjid dipenuhi kendaraan lebih banyak dibanding hari biasa. Anak-anak tidak lagi bermain seperti sebelumnya. Suasana lebih tenang dan teratur. Miklos berdiri di sisi gerbang bersama Andras, untuk memantau arus keluar masuk jamaah. Selama ibadah berlangsung, mereka tidak masuk ke dalam. Keduanya memilih berjaga di luar untuk memastikan lingkungan sekitar aman. Beberapa pemuda membantu mengatur parkir. Koordinasi berjalan lancar karena sudah terbiasa bekerja sama selama sebulan terakhir. Angin malam bertiup cukup dingin. Dari dalam masjid terdengar lantunan doa yang panjang. Andras memperhatikan langit yang cerah tanpa awan. Ia kemudian berbicara pelan kepada Miklos bahwa suasana seperti ini jarang ia temui dalam penugasan sebelumnya. Biasanya malam hari identik dengan kewaspadaan tinggi terhadap ancaman. Di desa ini, malam justru dipenuhi kegiatan ibadah yang tertib. Sekitar tengah malam, listrik sempat berkedip sebentar. Beberapa warga terlihat menoleh ke arah luar. Miklos segera berkomunikasi melalui radio kecil dengan petugas jaga di gardu desa. Gangguan tersebut ternyata hanya penurunan daya sementara dan tidak menimbulkan risiko lanjutan. Situasi kembali normal dalam waktu singkat. Andras menyadari bahwa peran mereka malam itu penting, meski tidak terlihat langsung oleh jamaah.
Kehadiran di luar masjid memberi rasa aman sehingga warga bisa beribadah tanpa rasa khawatir. Ia merasa kontribusi seperti itu sama berharganya dengan keterlibatan dalam kegiatan sosial sebelumnya. Menjelang dini hari, sebagian jamaah keluar untuk beristirahat sebelum sahur. Beberapa di antaranya menghampiri Miklos dan Andras untuk mengucapkan terima kasih. Tidak ada percakapan panjang, hanya sapaan singkat dan jabat tangan yang hangat. Dalam perjalanan mengitari desa setelah kegiatan selesai, Andras mengatakan bahwa ia mulai memahami makna kebersamaan yang sering dibicarakan warga. Menurutnya, ketenangan yang tercipta malam itu bukan karena tidak ada perbedaan, melainkan karena setiap orang menjalankan peran masing-masing dengan tanggung jawab. Miklos setuju. Ia menilai bahwa disiplin warga selama ibadah mencerminkan kesadaran kolektif yang kuat. Mereka menjaga ketertiban tanpa perlu diawasi secara ketat. Hal itu memudahkan tugas pengamanan karena masyarakat sudah memiliki kontrol diri. Malam tersebut berjalan tanpa gangguan berarti. Tidak ada insiden keamanan maupun keributan kecil. Ketika suara sahur mulai terdengar dari beberapa rumah, Miklos dan Andras menyelesaikan putaran patroli terakhir. Pengalaman menjaga desa pada malam-malam penting, itu memperdalam pemahaman mereka tentang arti toleransi dalam praktik nyata. Mereka tidak ikut menjalankan ibadah, tetapi mereka memastikan kegiatan tersebut berlangsung aman. Bagi keduanya, peran itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat terhadap lingkungan tempat mereka bertugas. Menjelang akhir Ramadan, Miklos dan Andras menerima pemberitahuan resmi dari komando bahwa masa tugas mereka di desa Sumberrejo akan segera berakhir. Surat itu singkat dan jelas. Dalam hitungan hari, mereka harus kembali ke markas pusat sebelum pulang ke Hungaria. Informasi tersebut mereka terima dengan sikap profesional, tetapi ada perasaan berbeda yang tidak muncul saat penugasan sebelumnya selesai. Kepala desa menjadi orang pertama yang mereka beritahu. Ia terdiam beberapa saat sebelum mengangguk pelan. Ia memahami bahwa tugas militer memiliki batas waktu. Meski demikian, kabar itu tetap terasa berat. Selama Ramadan, kehadiran Miklos dan Andras sudah menjadi bagian dari rutinitas desa. Berita kepulangan mereka menyebar dengan cepat. Anak-anak yang biasa ikut tong-tong sahur mendatangi pos jaga untuk memastikan kabar tersebut. Beberapa dari mereka tampak kecewa. Rudi dan para pemuda ronda juga terlihat lebih pendiam malam itu. Miklos menjelaskan bahwa penugasan memang bersifat sementara. Ia menegaskan bahwa keamanan desa tetap menjadi tanggung jawab bersama meskipun mereka tidak lagi berada di sana. Andras menambahkan bahwa sistem ronda yang sudah berjalan harus terus dipertahankan. Beberapa warga kemudian mengusulkan pertemuan sederhana sebelum hari keberangkatan. Tidak ada acara resmi besar, hanya kumpul bersama di balai desa setelah tarawih. Usulan itu disepakati tanpa banyak persiapan berlebihan. Pada malam yang ditentukan, warga berkumpul membawa makanan ringan untuk berbuka bersama. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Percakapan lebih banyak berisi kenangan selama sebulan terakhir. Ada yang mengingat kejadian di gudang beras, ada yang menyinggung pengalaman Andras mencoba berpuasa, dan ada pula yang tertawa mengingat pukulan kentongan Miklos yang sempat tidak beraturan. Kepala desa menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi mereka. Ia menekankan bahwa kehadiran dua tentara dari negara jauh telah memberi contoh tentang kerjasama dan saling menghormati. Ia juga mengatakan bahwa hubungan baik tidak berakhir hanya karena masa tugas selesai. Miklos mendapat kesempatan berbicara. Dengan bahasa Indonesia yang kini lebih lancar, ia menyampaikan bahwa mereka datang sebagai bagian dari tugas negara, tetapi pulang dengan membawa pengalaman berharga. Ia mengakui bahwa masyarakat desa telah menerima mereka tanpa prasangka. Andras melanjutkan dengan menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan belajar langsung tentang kehidupan Ramadan. Ia menegaskan bahwa ia tetap pada keyakinannya, namun ia mendapatkan pemahaman baru tentang disiplin dan solidaritas warga. Beberapa anak terlihat menahan air mata. Salah satu dari mereka bertanya apakah Miklos dan Andras akan kembali tahun depan. Pertanyaan itu dijawab dengan jujur bahwa mereka tidak bisa memastikan. Penugasan ditentukan oleh keputusan atasan dan kebutuhan kerja sama antar negara. Setelah acara selesai, mereka menjalankan patroli seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam prosedur.
Namun setiap sudut desa yang mereka lewati terasa memiliki kenangan tersendiri. Pos ronda, masjid, rumah busari, dan gudang beras menjadi bagian dari pengalaman yang sulit dilupakan. Malam itu menjadi patroli terakhir sebelum kepulangan. Miklos dan Andras menyelesaikannya dengan tenang. Mereka memahami bahwa perpisahan adalah bagian dari tugas. Meski demikian, hubungan yang terjalin selama Ramadan meninggalkan kesan yang tidak mudah hilang, baik bagi mereka maupun bagi warga desa. Malam terakhir sebelum keberangkatan Miklos dan Andras dimanfaatkan warga untuk melakukan tong-tong sahur bersama secara lebih meriah. Para pemuda sudah merencanakan kegiatan itu beberapa hari sebelumnya tanpa sepengetahuan keduanya. Mereka ingin memberikan kenangan yang berbeda sebelum dua tentara tersebut kembali ke negaranya. Setelah tarawih selesai, Rudi menghampiri pos jaga dan meminta Miklos serta Andras bersiap lebih awal dari biasanya. Ia tidak menjelaskan detail rencana yang telah disusun. Miklos dan Andras mengikuti ajakan itu dengan rasa penasaran, tetap membawa perlengkapan patroli seperti biasa. Di lapangan dekat balai desa, sudah berkumpul lebih banyak warga dibanding malam biasa. Anak-anak membawa kentongan kecil yang dihias sederhana. Beberapa ibu berdiri di teras rumah menyaksikan persiapan. Suasana ramai tetapi tetap tertib. Rudi kemudian menyerahkan dua kentongan utama kepada Miklos dan Andras. Ia mengatakan bahwa malam itu mereka diminta berada di barisan depan. Permintaan tersebut disambut tepuk tangan warga. Miklos sempat terdiam karena tidak menyangka akan mendapat posisi tersebut. Andras menerima dengan ekspresi terkejut sekaligus bangga. Sebelum mulai berkeliling, kepala desa memberikan pesan singkat. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya membangunkan sahur, tetapi juga bentuk penghargaan atas kebersamaan selama Ramadan. Tidak ada pidato panjang. Semua ingin segera memulai putaran terakhir itu. Iringan kentongan dimulai dengan tempo yang sudah disepakati. Miklos memukul dengan ritme stabil. Kali ini tidak ada kesalahan seperti pada awal perkenalan mereka dengan tradisi tersebut. Andras mengikuti dengan tepat, menjaga tempo agar tetap kompak. Suara yang dihasilkan terdengar lebih kuat karena jumlah peserta lebih banyak. Rombongan berjalan menyusuri seluruh jalur desa, termasuk gang kecil yang jarang dilewati. Di setiap rumah, warga keluar dan melambaikan tangan. Beberapa merekam momen tersebut dengan telepon genggam. Anak-anak berlari kecil mengikuti barisan depan. Selama perjalanan, Miklos tetap memantau situasi sekitar. Ia memastikan tidak ada kendaraan asing yang masuk tanpa diketahui. Andras sesekali memberi isyarat kepada pemuda di belakang agar barisan tetap rapi. Mereka tidak melupakan tanggung jawab utama meski suasana terasa seperti perayaan. Setelah satu putaran penuh, rombongan kembali ke lapangan. Suara kentongan berhenti serentak. Untuk beberapa detik, suasana menjadi hening. Kemudian tepuk tangan terdengar dari berbagai arah. Anak-anak mendekati Miklos dan Andras untuk bersalaman. Rudi menyerahkan sebuah kentongan kecil yang telah ditulisi nama mereka dengan cat sederhana. Ia mengatakan bahwa benda itu sebagai kenang-kenangan dari warga desa. Miklos menerima dengan hati-hati. Andras mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia, yang kini terdengar lebih lancar. Menjelang waktu sahur, warga membagikan minuman hangat dan makanan ringan. Percakapan berlangsung santai, tidak ada kesedihan berlebihan, tetapi semua menyadari bahwa kebersamaan itu akan segera berakhir. Ketika rombongan mulai bubar, Miklos dan Andras berdiri sejenak memandang lapangan yang mulai sepi. Mereka memahami bahwa malam itu adalah tong-tong sahur terakhir yang mereka ikuti di desa tersebut. Bagi warga, dentingan kentongan mungkin akan terus terdengar setiap Ramadan. Bagi mereka, suara itu akan menjadi pengingat tentang tempat jauh yang pernah menerima mereka sebagai bagian dari komunitas. Pagi keberangkatan tiba lebih cepat dari yang mereka rasakan. Kendaraan militer yang akan menjemput Miklos dan Andras sudah terparkir di depan balai desa. Tas perlengkapan tersusun rapi sesuai prosedur. Tidak ada barang yang tertinggal. Semua berjalan sesuai jadwal. Beberapa warga sudah berkumpul sejak pagi. Kepala desa, Rudi, Busari, serta anak-anak yang biasa ikut tong-tong sahur berdiri di tepi jalan. Suasana tidak ramai seperti malam sebelumnya. Tidak ada acara resmi.
Hanya pertemuan singkat sebelum perpisahan. Kepala desa menyalami mereka lebih dulu. Ia menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama bertugas. Ia juga memastikan bahwa sistem ronda dan pengamanan yang telah dibangun akan terus dijalankan. Miklos menjawab bahwa kedisiplinan warga adalah faktor utama keamanan desa, bukan semata karena kehadiran mereka. Busari menghampiri dengan langkah pelan. Ia membawa bungkusan kecil berisi makanan kering untuk bekal perjalanan. Andras menerimanya dengan hormat. Ia berjanji akan mengingat desa tersebut setiap kali melihat kentongan kecil yang mereka simpan di tas. Anak-anak terlihat paling sulit menyembunyikan perasaan. Salah satu dari mereka bertanya apakah mereka akan menulis kabar dari Hungaria. Miklos mengangguk dan mengatakan akan mengirim pesan melalui kepala desa. Ia tidak memberikan janji berlebihan, tetapi memastikan komunikasi tetap terbuka. Setelah semua bersalaman, Miklos dan Andras masuk ke kendaraan. Mesin dinyalakan. Kendaraan bergerak perlahan meninggalkan jalan desa yang selama sebulan terakhir mereka lewati setiap malam. Beberapa warga melambaikan tangan sampai kendaraan tidak lagi terlihat. Perjalanan menuju markas pusat berlangsung tanpa percakapan panjang. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Pengalaman di desa Sumberrejo berbeda dari penugasan sebelumnya. Mereka tidak hanya menjalankan patroli, tetapi juga belajar berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki tradisi dan keyakinan berbeda. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di desa kembali berjalan normal. Ramadan telah usai. Kegiatan ronda tetap dilakukan sesuai jadwal yang sudah diperbaiki. Penerangan jalan yang sempat rusak kini lebih terawat. Gudang beras memiliki sistem kunci tambahan. Kebiasaan yang dibangun selama kebersamaan tidak hilang begitu saja. Suatu siang, kepala desa menerima paket kiriman dari luar negeri. Paket itu berasal dari Hungaria. Warga berkumpul ketika paket dibuka di balai desa. Di dalamnya terdapat 2 kentongan kayu berukuran kecil dengan ukiran sederhana. Bersama benda itu, ada surat yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Isi surat tersebut menyampaikan bahwa Miklos dan Andras tiba dengan selamat di negara asal mereka. Mereka menuliskan rasa terima kasih atas penerimaan warga selama Ramadan. Mereka juga menyebut bahwa pengalaman menjaga desa kecil di Indonesia memberi pelajaran tentang toleransi dan kerja sama lintas budaya. Surat itu tidak panjang, tetapi jelas dan tulus. Warga mendengarkannya dengan tenang saat kepala desa membacakannya. Beberapa anak tersenyum ketika mendengar nama mereka disebut. Sejak saat itu, setiap kali tong-tong sahur dimulai pada Ramadan berikutnya, kentongan kiriman dari Hungaria ikut dibunyikan di awal putaran. Benda itu menjadi simbol bahwa perbedaan tidak menghalangi kebersamaan. Miklos dan Andras datang sebagai tentara yang menjalankan tugas. Mereka pulang membawa pengalaman yang tidak tercantum dalam laporan resmi. Desa Sumberrejo tetap berdiri seperti biasa, tetapi kenangan tentang 2 tentara dari negeri jauh tetap menjadi bagian dari cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya.